Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Agustina, biasa dipanggil Silvi. NPM saya 721213240. Nah, saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Jadi di materi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Lalu selanjutnya di sini ada teori tentang kepuasan kerja. Yang pertama ada teori ketidaksesuaian. Nah, jadi teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Sehingga apabila kepuasannya diperoleh melebihi dari yang diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi. Lalu kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang dicapai. Lalu yang kedua ada teori keadilan. Nah, jadi bahwa orang akan merasakan puas atau tidak puas dalam bekerja tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam situasi kerja. Setiap karyawan akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio input hasil orang lain. Bila perbandingan tersebut adil, maka karyawan akan merasa puas. Selanjutnya ada teori dua faktor. Nah, jadi kepuasan kerja dan tidak kepuasan kerja merupakan hal yang berbeda. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada satisfies, lalu yang kedua ada dissatisfies. Yang pertama satisfies, faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan untuk berprestasi. Lalu yang kedua dissatisfies, faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan yang terdiri dari gaji atau upah karyawan, pengawasan, hubungan antar pribadi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama ada faktor intrinsik dan yang kedua ada faktor ekstrinsik. Karyawan pada dasarnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama faktor intrinsik itu sendiri, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri karyawan dan dibawa oleh setiap karyawan sejak mulai bekerja di tempat pekerjaannya tersebut. Lalu faktor ekstrinsik, nah menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri karyawan, antara lain kondisi fisik lingkungan kerja, interaksinya dengan karyawan lain. Lalu selanjutnya di sini ada indikator kepuasan kerja. Faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan kerja. Jadi di sini ada beberapa faktor. Ada isi pekerjaan, ada supervisi, ada organisasi dan manajemen, lalu ada kesempatan untuk maju, gaji dalam bidang finansial seperti adanya insentif, rekan kerja, dan yang terakhir adalah kondisi pekerjaan. Lalu di sini juga ada penyebab meningkatnya kepuasan kerja. Nah, jadi di sini yang pertama ada memberikan fleksibilitas, mengurangi stres di perjalanan, buat waktu kerja lebih efisien, buat komunikasi menjadi lebih menarik lagi, dorong gaya hidup sehat, ciptakan lingkungan yang positif untuk pertumbuhan, lalu yang terakhir, ciptakan rutinitas yang seru. Di sini juga ada penyebab turunnya kepuasan kerja. Yang pertama ada karena dibayar rendah, ada pertumbuhan karir terbatas, ada kurangnya minat, manajemen yang buruk, bos yang tidak mendukung, kurangnya pekerjaan yang berarti, peluang untuk pertumbuhan atau insentif untuk pekerjaan yang bermakna, dan yang terakhir keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.